Assalamualaikum sahabat STU, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat, paripurna, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Baik, pada video kali ini kita sedang mengecek sebuah kulkas brand Samsung Digital Inverter yang statusnya freezernya tidak bisa beku dan pintu bawah kurang dingin ya. Nah, di sini kita sedang melakukan pengecekan pada sambungan pipa dan juga kondisi modul serta indikatornya dan ampere ya. Alhamdulillah untuk indikasi spare part aman dan ampere juga di sini turun ya. Indikasinya turun 0,6, harusnya 1,2 ya. Baik, di belakang sini kita melihat ada indikasi kebocoran ya pada filter rembes dan berminyak ya. Dan di bagian pipa hisap sebelah kiri kompresor, nah kita ada kebocoran ya di bagian filter, ada rembes. Dan alhamdulillah untuk di bagian pipa dalam bak penampungan kondensor itu aman ya, tidak ada kebocoran. Jadi kita akan melakukan eh, penggantian filter, nantinya akan kita pasang pentil dan divakum serta diisi kembali ya freonnya. Dan di sini kita sudah menyiapkan beberapa spare part ya untuk mengganti filter ini. Nah, kita sudah bawa filter isi ya, terutama ya yang ada isinya. Terus kita juga udah freon R600 ya. Di sini pakainya R600 ya karena dia inverter ya. Kebanyakan pakainya R600. Kita siapkan juga pentil yang akan kita pasang di sebelah kiri. Kapiler yang pipa kapiler ya yang kita butuhkan di 10 sampai 15 cm aja untuk proses pemakuman nanti. Baik, sekarang kita akan potong ya, memotong pipa hisap ya, pipa buntu yang di sebelah kiri ini dengan menggunakan cutter pipa yang nantinya akan kita sambungkan pentil ya untuk proses pengisian dan proses pemakuman ya. Kita potong, lalu kita di sini memotong bagian filter juga ya. Jadi kita potong bagian filter, nah, dengan menggunakan cutter. Jadi teman-teman di sini kita potongnya di bagian pipa tembaganya ya, karena dia ada space untuk memotong ya antara 5 sampai 10 mili ya atau 1 senti ya. Jadi kita bisa untuk pasang filter kembali ya dengan menggunakan perak aja gitu tanpa menggunakan borak tentunya nanti ya. Memudahkan dalam pengelasan. Jadi kita potong di bagian ujung filter ya. Terus putar sampai benar-benar nanti terputus ya, teman-teman. Baik, setelah sebelah kiri terpotong, lalu kita lanjut yang sebelah kanan filter ya, sebelah kanan sambungan yang ke kapilernya ya. Kita potong juga dengan menggunakan cutter ataupun menggunakan cutter yang gunting ya, teman-teman. Jadi biar cepat. Nah, di sini untuk mempermudah proses pemotongan. Baik, di sini filter sudah kita lepas ya, kita copot. Nah, di sini tinggal kita lanjut ke tahap berikutnya ya, teman-teman.
kita amplas ya bagian ujung-ujung pipanya itu ya, yang pipa kita amplas supaya bersih dari minyak-minyak ya. Kita amplas dulu sampai bersih. Lalu proses selanjutnya kita pemasangan filter ya teman-teman. Sini kita menyiapkan pipa kapiler ukuran 0,7 0,8 bebas ya teman-teman, untuk proses buang udara ya dalam proses pemakuman ya teman-teman. Nanti kita pasang bersama filter ya nanti yang jalur ke kapiler ya tentunya ya. Dijepit ya teman-teman supaya kuat ya, supaya ngepres. Tong kapiler itu sekitar 10 cm ya teman-teman ya, 10 cm saja, atau mau panjang juga 15 cm juga tidak apa-apa ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita pasangkan filter, sambungkan dengan kapiler ya, lalu kita las. Usahakan kita jepit ya teman-teman supaya rapat, jadi dalam pengelasan tidak terjadi kebuntuan ya. Jadi kita jepit, setelah itu baru kita las ya teman-teman. Untuk pengelasan ini kita upayakan apinya sedang saja ya teman-teman. Untuk pengelasan filter ini apinya sedang saja, jadi tidak terlalu tajam supaya tidak buntu ya. Jadi sedang aja. Nah, kita gunakan api yang sedang untuk pengelasan bagian filter yang arah menuju kapiler ya teman-teman. Dan biasanya di sini kita pakai bata merah atau genteng tanah merah ya, untuk membalikan hawa panasnya supaya pengelasannya atau proses pemanasannya cepat ya teman-teman ya. Sekarang kita sedang las filter ya teman-teman. Kapiler ya, filter yang menuju ke kapiler dengan bantuan bata merah ya supaya cepat panas, genteng merah. Nah, upayakan serapat mungkin ya sampai lumer merah, dan lalu kita olesi dengan perak ya teman-teman, dan pastikan semua bagian filter tertutup dan bisa rapat ya. Baik, selanjutnya kita akan mengelas bagian filter ya yang menuju ke kondensor ya, pipa kondensor ya. Nah, gunakan api sedang saja ya, dengan bantuan di bawahnya ada bata merah ataupun genteng untuk membantu mengembalikan hawa panas ya teman-teman. Baik, selanjutnya juga kita melakukan pengelasan pada bagian pipa hisap ya, hisap ya, karena kita menemukan ada sedikit rembes berminyak, jadi kita amplas terlebih dahulu, lalu kita las, kita tebalkan lagi ya supaya aman ya. Untuk pengelasan pipa hisap, karena pipanya tebal, maka kita menggunakan intensitas atau pengelasan dengan tingkat tinggi ya, jadi api yang lumayan tinggi ya, jadi supaya cepat panas, lumer, sehingga tidak menjalar ke dalam bagian kompresor ya panasnya. Setelah itu kita kompres dengan menggunakan lap basah ya pada sambungan-sambungan yang baru kita las supaya panasnya reda, segera diredam. Selanjutnya kita melakukan pengelasan atau pemasangan pentil ya di sebelah kiri kompresor pipa hisap. Kita bantu seperti biasa dengan tumpukan bata merah ataupun genteng merah ya, supaya apinya tidak menjabar kemana-mana, supaya bisa cepat panas juga.
Di sini sama menggunakan titik api yang lumayan tinggi ya, supaya cepat proses pelumeran dan penyambungan pipanya ya teman-teman. Setelah pengelasan lalu kita lap bagian sambungan pipa tadi ya dengan menggunakan lap basah, dikompres supaya adem. Oh ya teman-teman ya, di sini kita sudah mencopot bagian isi pentil ya, karet pentil dalam pada saat pemasangan ini supaya karet atau sealnya itu tidak panas ya. Makanya isi pentil itu kita copot terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita sudah pasang ya pentilnya, terus kita kencangkan, lalu kita pasang analiser ya untuk melakukan proses pemakuman ya teman-teman. Kita siapkan juga metil, cairan metil ya, tuangkan ke dalam botol kecil ya, ya penutup filter. Kita tuangkan, nanti kita gunakan untuk mengetes atau melihat seberapa besar atau seberapa kecil udara yang sudah dikeluarkan nanti dalam instalasi kulkas ini ya, dalam proses pemakuman nanti. Baik teman-teman, ini kita sedang melakukan proses pemakuman ya. Kita copkan kulkasnya, kita nyalakan sampai tunggu beberapa menit sampai dia running kompresornya. Karena untuk kulkas model digital inverter ini dia lumayan lama ya startingnya ya, sampai 5 sampai 10 menit ya kita menunggu. Baik, di sini kompresor sudah running ya, sudah menyala. Kita sedang melakukan proses pemakuman ya teman-teman pada instalasi pipa kulkas ini. Biasanya kita melakukan pemakuman ini ya selama 15 menit ya, kurang lebih 15 sampai 20 menit ya, sampai udara yang ada dalam pipa itu benar-benar bersih ya, benar-benar hampa. Baik teman-teman, untuk durasi video proses pemakuman ini kita percepat ya, sebenarnya ini 15 menit ya. Nah, namun di sini kita harus memang menunggu benar-benar 15 sampai 20 menit sehingga udara dalam instalasi pipa kulkas ini habis ya, teman-teman. Nah, kita percepat videonya ya, teman-teman. Ini kita sambil minum, sambil ngopi ya, teman-teman, supaya refresh kembali sambil menunggu proses pemakuman selesai. Baik, di sini kita masih proses pemakuman ya, teman-teman. Kita lihat hembusan udara yang tersisa ya. Nah, itu kita kasih metil. Jadi kita kelihatan sisa udara, dan analiser di sini sudah 30 minus SHG ya, udah vakum. Namun kita masih menunggu sampai benar-benar udara yang keluarnya itu sampai benar-benar habis ya, teman-teman. Baik teman-teman, kita sesi tinggal menit-menit terakhir ya, ini 13 menit, tinggal nunggu 2 menit lagi ya kurang lebih. Nah, kita udah mentok ya, minus 30 SHG. Baik, setelah benar-benar habis udara, baru kita masukkan beberapa cairan metil ya, baru kita buntukan kembali pipa yang buat vakum tersebut ya, teman-teman. Baik, sekarang kita sedang melakukan proses pengisian freon ya dengan menggunakan R600A ya. Kita siapkan analisernya juga, pasang ke tabung freonnya, buka, lalu isi sampai benar-benar penuh ya. Di sini untuk standarnya 5 PSI ya, teman-teman. Dan ampernya udah 1,2 ya, 1,2 ampere ya, teman-teman.
Baik teman-teman, setelah kita isi sudah penuh, sudah cukup dengan formula yang sesuai. Kita rasakan filter hangat, kondensor hangat. Nah, alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman. Nah, kita coba buka bagian pintu freezernya, juga sudah mulai beruap teman-teman ya. Baik, demikian video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.